Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafiina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina خصوصا مؤلف هذا الكتاب أو جامع هذه الأحاديث بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال باب المعجزات والخصائص والآيات في أعضائه وجسمه على التفصيل ما جاء في عينيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم إني لأراكم من وراء ظهري. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إني إمامكم ولا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود فإني أراكم من أمامي ومن خلفي. Alhamdulillah, disyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung daripada kajian kitab Khasaisul Kubra, kelebihan yang Allah berikan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada di bab yang menerangkan atau yang akan menyebutkan mukjizat atau kelebihan yang Allah berikan untuk Nabi, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada pada anggota tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasmani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melainkan tubuh yang sempurna, jasmani yang paling indah, al-insanul kamil. Juga pada anggota tubuh dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ada mukjizat. Ini alhamdulillah sempat kita kumpulkan kemarin di bulan Maulid. Kita share di grup-grup dan di saluran. Di WhatsApp itu ada istilah baru sekarang, saluran. Macam grup tapi channel ya. Jadi kita tidak bisa komentar, hanya bisa melihat apa yang di-share di situ. Nah, kita pakai itu aplikasi itu atau metode itu untuk mengikuti perkembangan zaman. Kita gunakan untuk niat berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, termasuk kemarin program bulan Maulid kita kumpulkan sama satu dua orang tentunya. Al-Fagir cuma mengumpulkan materinya, yang ngedit itu budak-budak, mengumpulkan anggota tubuh Nabi Muhammad SAW yang di anggota tubuh tersebut ada mukjizatnya. Anggota tubuh Nabi. Jadi pertama misalkan kita sebutkan lisanun Nabi, khalqan, kita pakai gaya seperti itu. Lidah Nabi secara ciptaan. Bagaimana sifat lidah Nabi Muhammad atau bagaimana sifat mulut Nabi Muhammad SAW. Sifatnya mulut Nabi misalkan tidak besar, lidah Nabi indah, begini macam-macam sudah. Kemudian kita sebutkan famun Nabi atau lisanun Nabi mu'jizatan. Dari mulut Nabi yang indah ini, ciptaannya yang sempurna mulut Nabi, ada mukjizatnya. Apa mukjizatnya? Misalkan kita sebutkan apa mukjizatnya. Kemudian setelah itu kita tambahi lagi yang ketiga, khuluqan. Apa akhlak mulia dari anggota tubuh Nabi tersebut? Mulut Nabi ini sudah ciptaannya bagus, sempurna. Kemudian ada mukjizat dari mulut Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi ada akhlak yang mulia dari mulut Nabi Muhammad SAW. Tangan Nabi misalkan, tangan Nabi sempurna. Bagaimana sifat fisik tangan Nabi Muhammad SAW? Begini, begini, begini. Kemudian kita sebutkan apa mukjizat yang keluar dari tangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagian ketiga, apa akhlak mulia dari tangan Nabi Muhammad SAW. Ini tidak ada kecuali pada Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak ada kecuali pada Nabi Muhammad. Anggota tubuh Nabi sempurna secara ciptaan fisiknya, kemudian sempurna secara akhlakul karimahnya, kemudian ditambah lagi ada tanda kebesaran Allah, yaitu mukjizat pada anggota tersebut. Tidak ada kecuali pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sekarang yang akan dibahas atau disebutkan hadis-hadisnya oleh Al-Imam As-Suyuti dan diringkas oleh Al-Imam At-Talidi adalah anggota tubuh Nabi yang di anggota tersebut ada mukjizatnya. Nah, beliau menyebutkan anggota tubuh pertama yang ada mukjizatnya pada diri Nabi Muhammad SAW, ma jaa fi ainaihi asyarifatain, yaitu yang berkaitan dengan mata Nabi yang mulia. Mata Nabi yang mulia sangat indah. Diriwayatkan oleh Al-Imam, oleh As-Sahabi Al-Jalil Hindun bin Abi Halah, bahwasannya mata Nabi itu akhal. Nabi itu walaupun tidak pakai celak, itu seperti pakai celak terus. Mata Nabi Muhammad SAW. Syadida sawadil ain. Mata Nabi itu yang bagian hitamnya itu sangat apa? Sangat hitam sekali. Yang bagian hitamnya, jadi bola mata Nabi itu yang bagian hitamnya hitam warnanya, bukan coklat atau biru. Yang bagus itu yang hitam. Itu sekarang tidak. Kalau nyingok matanya biru, oh bagusin mata. Ini kebalik. Yang jadi heboh orang sekarang, oh bagusnya matanya apa? Biru. Lain, tidak bagus itu. Yang bagus itu hitam. Kenapa bisa kita katakan yang bagus itu? Karena itu yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Kalau mata biru itu yang paling sempurna, yang paling bagus, pasti Allah jadikan mata Nabi Muhammad biru. Ini sahabat tidak. Sahabat mengatakan mata Nabi, bola mata Nabi yang hitamnya itu sangat hitam. Sangat hitam. Jadi bagian hitamnya hitam sekali. Ini menunjukkan pola pikir umat akhir zaman ini udah banyak dirasuki sama wong-wong barat. Apa yang ada di mereka itu bagus menurut kita. Tapi kita lupa apa yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Yang jadi pedoman kita Eropa, Barat, musuh Islam. Tapi lupa kita apa yang ada pada Nabi Muhammad, dan itulah yang sempurna. Yang sempurna.
Jadi ulama mengatakan kalau kita pengen tahu anggota tubuh yang sempurna bagaimana, lihat yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang paling sempurna. Yang paling sempurna yang ada pada diri Nabi. Mata yang cak mana yang bagus, mata yang ada di Nabi. Rambut cak mana yang bagus, rambut Nabi Muhammad. Badan cak mana yang bagus, badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua. Hidung yang bagus, alis yang bagus, bulu mata, semua yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang hitam sangat hitam. Yang putihnya ashkalal ainain. Kata sahabat, bagian yang putih itu agak sedikit ada kemerah-merahan. Bukan abangnya, bukan abang sakit mata, tidak. Ada sedikit kemerah-merahan. Ini mata Nabi Muhammad SAW. Jadi yang hitam sangat hitam, bagian hitam yang sangat hitam, bagian putihnya itu ada sedikit kemerah-merahan. Mata yang begitu indah, mata yang begitu kuat. Kuat bagaimana? Allah ceritakan di sini. Mazaghal basaru wa ma tagha. Pertama Allah sebutkan akhlak mata mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, mata Muhammad, dan ini termasuk kelebihan Nabi Muhammad. Anggota tubuh Nabi itu banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Anggota tubuh Nabi Muhammad SAW banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi ketika kita mengkaji, kita membahas, kita meneliti, mentelaah, mempelajari, memperdalami anggota tubuh Nabi, sama saja seperti kita memperdalami isi Al-Qur'anul Karim. Karena anggota tubuh Nabi itu disebutkan semua di dalam Al-Qur'anul Karim. Disebutkan salah satunya ini, mata Nabi Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah ingin memuji Nabi Muhammad di surat An-Najm. Surat An-Najm itu dari ayat 1 atau ayat pertama mungkin sampai ayat 10 kurang lebih, atau sampai ayat 10 atau ayat 15, itu isinya adalah tentang Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra, kalau Isra di surat Al-Isra, Isra itu kan perjalanan malam dari kota Mekah sampai ke Baitul Maqdis. Itu ada di surat Al-Isra. Subhanalladzi asra. Jelas sekali ayatnya. Makanya kata ulama, yang menafikan Isra-nya Nabi murtad. Nauzubillah. Yang menafikan Isra-nya Nabi murtad karena dia menafikan apa yang ada di dalam Al-Qur'an secara jelas. Tapi yang menafikan Mi'rajnya Nabi tidak murtad, sampai sebatas fasik cuman. Kenapa? Karena Mi'raj memang tidak Allah ceritakan secara jelas di dalam Al-Qur'an. Hanya Hanya kayak mengarah ke cerita tentang Mi'raj di surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Terus sampai ma zaghal basaru wa ma tagha. Kata Allah Subhanahu wa taala, mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki akhlak yang mulia, adab yang luar biasa. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mi'rajkan dari Baitul Maqdis sehingga menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu kata Allah, matanya Nabi tidak jelalatan, tidak nakal mata. Tidak cerodean. Nah, istilahnya tidak cerodean. Mata Nabi itu akan menghadap yang diperintahkan oleh Allah untuk Nabi lihat. Kalau Allah tidak memerintahkan Nabi untuk melihat sesuatu, dan Nabi toleh. Ini adab yang luar biasa. Kalau tidak diperintahkan, ini bayangkan, kita bayangkan coba. Apa yang dilalui oleh Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Apa yang Nabi lihat. Dari langit, dari Baitul Maqdis, Nabi ke langit pertama, itu apa yang Nabi lihat? Malakut, alam yang begitu luar biasa di atas sana. Dari langit pertama, naik ke langit kedua, apa yang Nabi lihat? Seterusnya, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Apa yang Nabi lewati itu? Hal yang luar biasa aneh.
Tidak bisa kita bayangkan kalau kita tidak tahu. Nah itu, coba kalau wong curutian, ngomong, apa dia ini. Ah, Nabi tidak seperti itu. Kalau Allah perintahkan Nabi untuk melihat, lihat wahai Muhammad, baru Nabi lihat. Habis itu Nabi lurus lagi, hanya menghadap ke depan. Bahkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah, melihat Allah, seperti yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala Nabi. Itu pandangan Nabi memiliki adab yang sangat luar biasa. Dipuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun jangan kita yakini Nabi melihat Allah, Allah ada di satu sisi, Nabi di satu sisi. Tidak seperti itu. Oh, Nabi di sini, Allah di situ. Tidak. Macam mana? Wallahu a'lam bishawab. Tidak bisa kita jawab karena itu terkait dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman Nabi melihat Allah, Nabi melihat Allah. Ketika beliau melihat Allah dengan mata kepalanya, dengan mata Nabi melihat Allah. Jadi nunjukkan betapa kuatnya mata Nabi Muhammad SAW. Tidak apa-apa. Nabi Musa di dunia ini ketika meminta agar melihat Allah, habis dengar kalamullah, kelemahan, pengen nambah, ya Allah, tolong kasih aku kesempatan untuk melihatmu. Dijawab langsung sama Allah. Musa, kau tuh tidak bisa nyengok aku, kata Allah. Tidak bisa nyengok. Ya, cuman kata Allah, kalau memang, maksudnya biar Nabi Musa istilahnya puas, kita coba, kata Allah. Kalau gunung yang ada di sampingmu itu tidak hancur, mantap, berarti kau bisa melihatku. Ketika Allah bukakan hijab, ini di Al-Quran, di surat Al-A'raf. Ketika Allah bukakan hijab, apa namanya? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah bukakan hijab, gunungnya hancur, Nabi Musanya pingsan. Baru dibukakan hijab sedikit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunungnya hancur, Nabi Musanya pingsan. Di bumi padahal. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Jadi kata ulama, ini menurut ulama sains atau ulama yang mutaakhirin baru-baru ini. Isra Mi'raj itu kekuatan menunjukkan betapa kuatnya fisik Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Nabi bisa jalan begitu cepat terbang tapi badannya tidak apa-apa. Kalau ada orang biasa yang dijalankan, seperti Nabi hancur badannya. Tidak usah ke langit, di bumi dulu. Bayangkan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis itu kan berapa ribu kilo? Di atas 1.000 kilo. Habis itu dari Baitul Maqdis naik ke langit. Ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke tempat yang malaikat Jibril pun tidak mampu untuk maju lagi. Nabi itu terakhir jalan dewean. Jibril yang begitu besar, punya 600 sayap, setengah sayap nutupi bumi, setengah sikok sayap Jibril itu nutupi setengah bumi. Dia punya sayap 600 sikok, kata Nabi Muhammad SAW. Besar Jibril itu. Tidak sanggup maju. Tidak sanggup naik lagi. Udah ya Rasulullah, anak kalau maju lagi, terbakar. Nabi Dewa yang maju. Dengan tubuh beliau yang manusia, sejasmani beliau. Jadi tidak usah kita bahas yang di bumi. Tidak usah kita bahas yang ke langit. Yang di bumi, itu kalau ada orang biasa menempuh kecepatan yang secepat Nabi Muhammad, hancur badannya. Tidak kuat. Oh, semua tidak kuat. Makanya kata ulama mutaakhirin, lihat bagaimana kuatnya tubuh fisik Nabi Muhammad SAW. Allah kuatkan. Sehingga mampu untuk menahan beban perjalanan yang begitu cepat. Habis itu dari Baitul Maqdis naik ke langit terus sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Nabi Musa ketika baru dibuka sedikit hijab pingsan, gunung hancur. Artinya Nabi lebih kuat dari gunung, Nabi lebih kuat dari Jibril, Nabi lebih kuat dari Nabi Musa.
lebih kuat dari Nabi Musa. Beliau manusia yang terkuat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mata beliau, mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mata yang terkuat. Karena mata Nabi bisa melihat Allah di muka bumi ini dalam keadaan sadar. Mata Nabi. Tambah lagi, pas turun Nabi biasa. Nabi pas turun selesai Isra Mi'raj, beliau biasa langsung istilahnya berbaur dengan umatnya, dengan manusia. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika habis mendengar kalamullah, tidak bisa kumpul orang puluhan hari, diriwayatkan 40 hari. Nutup. Jadi tidak bisa, dengar omongan lu tidak bisa. Orang juga tidak bisa melihat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa tutup. Tapi Nabi Muhammad tidak. Beliau bisa istilahnya bikin jadi tubuh beliau itu stabil. Habis menerima cahaya yang begitu besar, mukjizat yang begitu besar, tapi bisa distabilkan sama tubuh Nabi Muhammad sehingga keesokan harinya masih langsung bisa berbaur dengan masyarakat, dengan umatnya. Nah, itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mata beliau, mata yang begitu kuat sehingga beliau bisa melihat Allah dengan mata kepalanya dalam keadaan nyata. Atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah sebut, Mazaqal basaru wa matagha. Mata Nabi tidak berdusta. Apa yang Nabi sampaikan kepada kalian, Nabi ngelihat ini, Nabi ngelihat itu betul kata Allah. Mata Nabi tidak mungkin salah lihat dan mata Nabi memiliki adab yang mulia, tidak jelalatan atau nakal, melihat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kata Allah, Nabi telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika beliau Mi'raj. Tanda-tanda kebesaran Allah banyak sekali dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam perjalanan Isra Mi'raj itu banyak ceritanya. Nabi ketemu ini, Nabi ketemu ini, Nabi diperlihatkan kelompok yang maksiat seperti ini balasannya. Nabi melihat kelompok perumpamaan, orang yang mengamalkan amal baik ini balasannya. Nabi melewati surga, Nabi melewati neraka, ketemu malaikat Malik, banyak. Dan itu disebutkan semua sama ulama dengan riwayatnya. Salah satunya Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, beliau punya karangan wa huwa bil ufuqil a'la. Tebel. Wa huwa bil ufuqil a'la. Di situ beliau bahas kupas tuntas tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW beserta sanadnya. Dikupas oleh Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Nah, jadi Al-Imam As-Suyuti memulai bab tentang mata Nabi ini dengan ayat yang di ayat tersebut Allah puji anggota tubuh mata dari mata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian beliau meriwayatkan dua hadis. Hadis pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda, "Tarawna qiblati hahuna." Kata Nabi, kalian melihat kiblatku, kalian melihat aku menghadap kiblat. Artinya ini pas lagi sholat. Pas lagi sholat, Nabi ngadap kiblat. Fawallahi, artinya apa? Artinya Nabi membelakangi sahabat, kan itu. Makmum di belakang imam. Ma yakhfa alayya ruku'ukum wala sujudukum. Inni la'arakum min wara'i dhahri. Kata Nabi Muhammad, demi Allah, ruku dan sujud kalian itu kelihatan sama aku. Aku nyingok kamu bagaimana ruku, bagaimana sujud. Inni la'arakum min wara'i dhahri. Aku ini bisa melihat kalian dari belakang. Bisa nyingok kalian dari belakang. Nah, ini hadis ini Nabi sampaikan, di hadis berikutnya dijelaskan sama Anas bin Malik. Bahwasanya Nabi itu menyampaikan ke sahabat, aku ini imam kalian, maka jangan dului aku pas ruku, pas sujud. Kan tidak boleh. Makanya sunnah itu, kapan kita mulai, misalkan kapan kita mulai takbir, ini wajib malahan.
selesai imam takbir. Allahu Akbar, bar selesai, baru kita boleh Allah. Tapi kalau bar belum selesai, kita udah tidak sah sholat kita. Ya, ini takbir. Takbir ini wajib setelah imam selesai. Imam Allahu Akbar, nah, langsung makmum baru Allahu Akbar. Kayak ulama mengatakan, termasuk tanda imam yang paham agama, kalau takbir jangan panjang-panjang. Iya, kadang Allahu, nah imamnya lata, makmumnya lata kalau di belakang. Imamnya dia nak ayu. Jadi kata ulama, nunjukkan imam ini paham agama, dia kalau takbir tidak panjang dan salam tidak panjang. Salam juga begitu. Salam pertama, karena yang wajib itu salam pertama. Salam kedua sunnah. Jadi pas imam assalamualaikum, baru makmum assalamualaikum. Tidak boleh imam masih assalamu, kita udah assalam. Tidak sah salat kita. Kita boleh keluar dari sholat ketika imam sudah sempurna keluar dari sholat. Baru boleh kita keluar dari sholat. Ini dua-dua. Jadi untuk masuk ke sholat dan untuk keluar dari sholat itu harus setelah imam. Kapan kita mulai takbir? Ketika imam udah bar, selesai. Allahu Akbar, baru kita Allah. Jangan ketakutan. Nggak bakal ditinggali sama imam. Dan salam juga begitu. Imam assalamualaikum. Makanya salam yang pertama jangan panjang-panjang. Sekedarnya be. Assalamualaikum. Nah, nak belagu salam kedua be. Assalamualaikum. Misalkan nak belagu salam kedua be. Karena salam kedua imam makmum tidak harus bareng imam. Salam kedua kan sunnah. Bahkan di mazhab Imam Malik salam kedua tidak sunnah. Jadi jangan heran kalau misalkan lagi sholat di Mekah sama wong imam salamnya cuma assalamualaikum, habis itu diam. Ini apa cuma sekali? Tidak sunnah. Kita punya guru Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, itu kalau kita sholat belakang beliau sekali imam salam assalamualaikum. Udah. Karena di mazhab Imam Malik tidak sunnah salam kedua. Di mazhab kita Syafi'i sunnah salam kedua. Nah, salam pertama yang jadi masalah. Kalau makmum duluan mengucapkan salam sebelum imam, batal sholat makmum. Nah, jadi imam yang pintar, yang paham agama, yang merhatikan atau ngejoi sahnya sholat makmumnya, yang takbirnya cepat, salamnya cepat. Tidak usah belagu-belagu. Belagu itu pas salam kedua. Nah, panjang-panjang terserahlah. Karena udah selesai keluar dari sholat. Ini wajib istilahnya. Artinya wajib kalau didahului tidak sah. Adapun ruku sujud dilihat kata ulama. Sampai berapa kali dia dului imam. Kalau sampai 3 kali rukun fi'li, ruku, i'tidal, sujud. 3 kali dia dahului imam, batal sholatnya. Tidak sah, batal. Ya tidak usah jadi makmum kalau jadi itu. Tidak usah jadi makmum. Kalau nak nului imam, tidak usah jadi makmum. Kadang kita latah. Makanya sahabat ketika meriwayatkan bagaimana mereka jadi makmum Nabi, kata sahabat, kami tidak sujud kecuali Nabi sudah mantap sujud. Nah, itu sunnahnya. Nabi sudah dari i'tidal, Allahu Akbar. Mantap Nabi sujud, baru hawaina ila sujud. Baru kata sahabat kami mulai nunduk untuk sujud. Kami tidak mengangkat kecuali Nabi sudah mantap Allahu Akbar, baru kami ngangkat. Itu. Bahkan ada ancaman khusus dari Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, barang siapa yang mendahului imam di ruku ke i'tidal, maka abdalallahu ra'sahu ra'sa himar. Kepalanya Allah akan gantikan dengan kepala keledai. Oh, ini hadis Bukhari Muslim, sahih hadis ini. Hadis sahih. Kata Nabi, barang siapa yang selalu mendahului imam ketika ruku, jadi ruku i'tidal duluan, imam belum i'tidal, dia i'tidal duluan, maka Allah akan gantikan kepalanya dengan kepala keledai. Ini
nunjukkan Nabi itu ngancem dia. Jangan. Namanya imam tak boleh didahului. Biarlah imam selesai dulu, baru makmum. Ada satu ulama pas dengar hadis ini diceritakan oleh masyayikh, oleh para guru dalam kitab-kitab mereka dan diriwayatkan. Ada ulama pas dengar hadis ini ingkar, tidak percaya. Madai cuma dahului imam. Makanya kita jangan cuma madai. Kalau itu hadis Nabi jangan madai lah. Udah percayalah. Karena itu yang ngomong Nabi. Jadi kualatnya lagi soalnya. Tidak percaya. Dia pengen buktikan. Tiap sholat dia dahului imam dari ruku. Tidak duluan. Tidak duluan. Tidak duluan. Akhirnya betul Allah ganti kepalanya dengan kepala keledai. Akhirnya dia ngajar pakai satir. Ustadz ini ngajar pakai satir. Muridnya si kok yang paling dekat penasaran ngapu guru dak galak nyingokkan mukanya lagi. Makso pengen lihat. Akhirnya dia ajak muridnya masuk, terkejut nyingok gurunya kepalanya keledai. Dan ini tidak mustahil kalau untuk Allah membela Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Bani Israel yang takabir ada yang Allah rubah jadi apa namanya monyet, ada yang Allah rubah jadi babi, nggak mustahil tuh. Kata dia aku kualat hadis Nabi. Ada lagi orang kualat dari hadis Nabi, dengar hadis Nabi, kata Nabi kalau kalian bangun tidur jangan langsung masukkan tangan ke bak, basuh dulu. Takut kata Nabi tangan tuh kemana-mana pas kamu lagi tidur. Mungkin terkena najis. Kalau dimasukkan bak yang kurang dari 2 pullah, akhirnya airnya mutanajis. Basuh dulu kata Nabi. Ini wong ingkar. Makanya kalau nak mengkritiki, nak kritis itu jangan ke hadis Nabi, bahaya. Yang langsung menghukum Allah. Ingkar. Kata dia ini tangan-tangan aku. Anggota tubuhku. Aku lebih tahulah tangan ini kemana. Tidak percaya. Ingkar. Betul. Selang beberapa hari bangun tidur, maaf tangannya masuk ke duburnya. Allah tunjukkan tangannya masuk ke dubur. Haji kualat dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau udah ini hadis Nabi, udah. Kadang kita itu untuk ngelemak ke diri. Jadi kita remehkan, sunnah juga. Nah, biar tidak usah. Baguslah hati kita tidak lemak, ninggalkan sunnah. Kadang tuh untuk memuaskan diri kita, biar diri ini tidak ngemarahi diri kita. Tidak ngerasa bersalah. Biar tidak ngerasa bersalah, akhirnya pakai alasan, ini sunnah juga. Ini tidak wajib juga. Nah, hati-hati. Harusnya kita senang, ma'asyiral hadirin. Ketika kita merasa bersalah karena tidak mengamalkan sunnah, harusnya sujud syukur. Kalau kita meninggalkan sunnah dengan rasa bersalah, bagaimana yang wajib? Itu kan tanda-tanda hati yang sadar. Tanda-tanda hati yang mau didekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya makin kita jadikan, oh iya ngapa kau tadi meninggalkan sunnah, makin jadikan dibakar nian hati. Biar apa? Biar makin marahi diri kita. Jadi jangan jadikan omongan seperti itu untuk menghilangkan rasa bersalah. Biarlah rasa bersalah itu tumbuh dalam hati kita ketika meninggalkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makin kita ngerasa bersalah, artinya hati kita makin bagus, makin suci, makin bersih. Berarti kalau sunnah kita ngerasa bersalah, apalagi wajib yang kita tinggalkan, pasti lebih ngerasa bersalah. Tapi kalau kita ngeremehkan sunnah, lama-lama wajib bakal kita remehkan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi termasuk janji dari Allah yang ngeremehkan sunnah akan ngeremehkan kewajiban. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mata Nabi Muhammad balik ke masalah imam tadi, tidak boleh makmum mendahului imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Selesaikan imam ruku, baru makmum ruku. Waladhdallin. Imam biar nafas dulu. Sekarang makmum sekarang imam belum selesai lin doa. Waladhdallin. Karena nyebutkan amin itu sunnah. Kenapa sunnah?
biar bareng sama malaikat. Alasan ngapa kita sunnah nyebutkan amin? Karena malaikat nyebutkan amin untuk Fatihah malaikat, Fatihah imam. Kapan malaikat nyebutkan amin? Bareng dengan imam. Nah, kata Nabi, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Hadis sahih. Kata Nabi, barang siapa yang aminnya bareng dengan amin malaikat, dosanya diampuni, kata Nabi. Cuman kita tahu amin kita bareng dengan amin malaikat? Tidak tahu. Amin malaikat bareng dengan amin imam. Kapan imam sunnah mengucapkan amin? Sampai napas dulu. Waladhdallin. Amin. Amin itu. Bukan waladhdallin. Amin. Sunnahnya tidak nyambung. Selesaikan dulu waladhdallin. Sejenak baru amin. Ya, sebagian masjid ada yang ngamalkan alhamdulillah, tapi sebagian lagi tidak. Belum selesai linnya sudah udah keras dulu akhirnya yang lain melok kalau. Jadi perlu kita kembali ke sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam beribadah, dalam keseharian kita itu semua harus melalui sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, jadi ini hadis Nabi sampaikan ketika Nabi besar Muhammad SAW melihat ada beberapa sahabat yang ngedahului atau bareng dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kata Nabi, kalian jangan salah. Aku ini imam kalian. Jangan kalian dahului aku ketika ruku, ketika sujud. Dan jangan kalian kira ketika aku ngadep kiblat, aku udah nyingok kalian di belakang. Aku tahu, kata Nabi. Aku dah tahu. Aku bisa melihat bagaimana kalian ruku, bagaimana kalian sujud. Nah, aku nyingok. Ulama khilaf, bagaimana Nabi melihat? Apakah seperti ada kaca di depan Nabi atau Nabi ada anggota tubuh lain di belakang? Pokoknya kata ulama itu tidak perlu dibahas. Pokoknya Nabi melihat apa yang di belakang seperti Nabi melihat apa yang ada di depan. Nabi melihat apa yang ada di belakang seperti melihat apa yang ada di depan. Itu termasuk mukjizat yang dimiliki oleh mata baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa melihat yang di depan, yang di belakang seperti beliau melihat yang di depan. Termasuk mukjizat mata Nabi Muhammad SAW yang disebutkan sama Imam Suyuti, adalah Nabi bisa melihat dari jarak kejauhan. Nabi bisa melihat dari jarak kejauhan. Pandangan Nabi itu tembus jauh. Ya, makanya mata yang sudah melihat Allah, nah, istilahnya mata yang sudah melihat Allah, apa yang dimiliki, kekuatan yang dimiliki oleh mata itu pasti tidak terbatas. Tidak bisa kita batasi, tidak bisa kita bayangkan. Beliau bisa melihat jarak jauh. Diriwayatkan ketika di tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW ngirim sahabat untuk mulai atau pertama kali memerangi pasukan Romawi di tempat yang bernama Mu'tah. Mu'tah ini kalau dulu masuk ke bagian Syam, sekarang masuk ke Saudi, Mu'tah. Untuk dikirim sama Nabi ke Mu'tah. Mu'tah. Datang sahabat ke sana. Jaraknya lumayan, jaraknya ya ratusan kilo dari Madinah. Ketika peperangan itu terjadi, Nabi kumpulkan sahabat, Nabi ceritakan. Nabi ceritakan kayak Nabi hadir di situ. Kayak Nabi hadir di situ. Makanya peperangan Mu'tah dalam istilah ulama sejarah dinamakan ghazwah. Dinamakan ghazwah. Ghazwah itu sama syariah beda. Kita di kajian bab jihad kita jelaskan dulu itu. Ghazwah sama syariah beda. Ghazwah itu peperangan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad. Kalau syariah, peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi. Nabi ngirim sahabat. Nah, Mu'tah ini termasuk syariah. Mu'tah termasuk syariah sebetulnya. Nabi tidak metu dari Madinah. Nabi ngirim sahabat. Kalau salah jumlah sahabat waktu itu 3.000 yang dikirim sama Nabi. Tapi kenapa sama ulama dikategorikan ghazwah? Karena Nabi kayak hadir di peperangan itu. Bagaimana Nabi hadir? Nabi kumpulkan sahabat. Ketika peperangan lagi berkecamuk, Nabi kumpulkan sahabat di masjid yang tidak melok. Kata Nabi, sekarang peperangan mulai. Detail. Panglima pertama kan ditunjuk sama Nabi
Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, kata Nabi perang. Zaid meninggal, nangis Nabi. Zaid, mantan anak angkat Nabi Muhammad SAW. Habis itu kata Nabi, dibawa oleh Abdullah bin Rawaha, syairun Nabi, madihun Nabi, munsyid Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha juga meninggal, nangis Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi, dipegang oleh Ja'far. Panglima, kepemimpinan perang ini dipegang oleh Ja'far At-Tayyar. Ja'far pegang bendera, tangannya dipotong, tangan kanan. Habis itu dipegang pakai tangan kiri, tangan kirinya juga dipotong kata Nabi. Habis itu dipeluk sampai jatuh, tetap berusaha untuk bendera Nabi tidak jatuh. Akhirnya kata Nabi diambil oleh salah satu dari umat Islam. Setelah itu Nabi katakan umat Islam sepakat untuk mengangkat saifun min suyufillah, pedang dari pedangnya Allah. Ternyata Khalid bin Walid. Itu Nabi ceritakan detail dari awal sampai akhir. Makanya dinamakan atau sebagian ulama sejarah mengatakan ini termasuk ghazwah, termasuk peperangan yang dihadiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kata ulama, itulah kekuatan mata Nabi Muhammad. Dari jarak ratusan kilo Nabi bisa melihat seperti kejadian itu ada di depan Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama mengatakan tidak. Allah kayak jadikan film di depan Nabi Muhammad. Pokoknya cak mano itu termasuk mukjizat mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bisa melihat dari jarak jauh apa yang tidak bisa dilihat oleh mata orang lain. Kekuatan mukjizat mata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bab yang barusan kita bahas atau yang beberapa minggu ke depan yang bakal kita bahas adalah bab Imam Suyuti ngumpulkan mukjizat-mukjizat, ngumpulkan tanda-tanda kebesaran Allah yang terletak, yang ada pada anggota tubuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi yang awal kita sampaikan, anggota tubuh Nabi sempurna secara ciptaan, sempurna secara akhlaknya, kemudian sempurna secara mukjizatnya. Ini ada semua pada anggota tubuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghadiri setiap kajian berkah, kajian bermanfaat, kajian yang insya Allah mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena 30 menit kita mendengar tentang Nabi Muhammad, insya Allah pasti bermanfaat. Pasti bermanfaat untuk mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini pasti terdengar oleh Nabi, pasti sampai kepada Nabi, dan pasti membanggakan, membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dibanggakan oleh Nabi fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.